Tadi Kadi sempat bilang apa namanya tuh, bisa mengedukasi orang. Ini yang proses edukasi tuh maksudnya kalau misalkan ada fotografer pemula nih, kan dia datang sama Kak Adi, Kak Adi sebagai senior, dia anggapnya Kak Adi sebagai senior. Oke, maksudnya Kak Adi lebih duluan daripada si yang pemula ini. Nah, tuh kalau misalkan Kak Adi bagikan ilmunya Kak Adi nggak ngerasa rugi kalau misalkan so udah belajar sampai segini, nanti kalau saya ajarin koi nanti kok lebih bagus dari saya, nanti kita bersaing begitu. Nggak ada. Nah, sekarang gini, pertanyaannya gini. Saya balik bertanya, ruginya di mana kira-kira? Mungkin dia jadi saingannya Kak Adi sebagai fotografer. Iya kan? Mungkin ya. Ya mungkin. Itu pendapat orang mungkin begitu ya. Mungkin pada saat saya membagikan ilmu yang saya tahu, terus nanti orang akan menyayangi saya, terus nanti rezekinya diambil sama dia gitu. Jobnya nanti lebih banyak diambil sama dia karena dia juga belajar dari saya. Kalau punya pemikiran seperti begitu ya nggak maju-maju kita nanti. Nggak akan maju-majunya. Istilah kita gini, kita yakin saja rezeki kan sudah ada yang atur tuh kan. Kalau kita masuk ke dunia komersil, rezeki sudah ada yang atur. Mau bagaimana modelnya, kalau memang pekerjaan itu akan jatuh ke kita, akan jatuh ke kita juga. Kalau memang itu rezekinya kita. Gitu. Jadi saya punya orang tua saya itu pernah mesen begini. Duit kalau kamu bagi itu habis bisnisnya. Saya punya uang 100.000 nih, saya kasih Sugiar 50.000. Uang saya tinggal 50.000 kan. Ya. Tapi kalau saya punya knowledge, saya punya ilmu pengetahuan, saya bagi ke Sugiar bisa, terus Sugiar tambah pintar, tambah pintar, saya juga tambah pintar kan, karena saya mengulang-ulang ilmu yang saya kasih kan. Iya betul. Iya nggak? Ruginya di mana? Nggak ada ruginya. Terus yang kedua, pada saat kau membuat karya dari ilmu yang kamu dapat dari saya, kau yakin bisa sama seperti saya punya? Enggak sih. Enggak juga kan, betul. Karena perspektif orang berbeda-beda. Cara penerapannya juga beda. Orang pasti berbeda-beda. Sedangkan kalau kita motret satu tempat saja dengan berapa fotografer di satu tempat, pasti hasilnya beda-beda tuh. Oh iya betul. Kayak gitu kan. Jadi saya tidak terlalu khawatir kalau saya membagikan ilmu kepada orang lain, terus nanti orang lain akan menyaingi saya dalam hal komersil. Nggak ada ceritanya itu. Sip. Karena ini fakta ya teman-teman. Saya waktu pertama belajar fotografi itu saya ngikut sama Kak Adi sama Om Arif. Jadi selama kita pergi ikut job itu makan nasi kuning, Kak Adi sambil bilang, kok tahu ini kan tidak? Kok tahu ini kan tidak? Itu dalam hati, Kak Adi ini dia tidak takut, dia punya ilmu. Nanti kalau misalkan ke depan saya bisa jadi saingannya Kak Adi, bagaimana begitu? Waktu itu saya pernah kepikiran gitu, tapi ternyata memang kalau kita ulang-ulang ilmunya kita itu bakalan tertanam di dirinya kita makin paham gitu. Nah, selain amal jariah ya, pada saat ilmu itu bermanfaat untuk orang lain kan, pahalanya dapat ke kita kan. Iya betul juga. Terus kamu juga hidupnya bermanfaat kan dengan ilmu yang kamu dapat kan, positif kan. Jadi untuk apa ditakutkan? Jadi kalau hal itu ilmu yang baik yang bisa dibagikan saja, kenapa tidak? Makanya saya dulu waktu sebelum pandemi saya tidak pernah nolak orang kalau minta isi workshop, nggak pernah saya nolak, kecuali sekarang akhir-akhir ini ya. Kalau orang minta tolong isi workshop bawakan materi ini, kalau saya bisa, saya mampu, saya bantu gitu loh. Dipanggil untuk kasih workshop di sini, ayo, saya bilang gitu. Karena untuk apa disimpan-simpan? Biar orang lain semua tahu, pada saat orang lain semua sudah ngerti tentang visual, sudah ngerti tentang fotografi, terus kita terjun komersil, mereka akan tahu, oh ternyata memotret dan mengerjakan karya visual itu, memotret dan bikin foto bagus itu tidak semudah yang kita bayangkan. Akhirnya mereka nyadar sendiri kan, kalau semua udah pada pintar gitu kan. Tapi kalau semua pada nggak tahu, cuma foto-foto saja memasak mahal sekali. Karena mereka nggak ngerti. Disitulah butuh edukasi gitu. Supaya orang semua tahu. Sip. Saya ini susah loh kerjanya nih. Edukasinya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk, karena pertanyaan keempat sudah di cover dari awal tadi, sudah dijawab duluan. Jadi kita langsung ke pertanyaan pamungkasnya nih buat Kak Adi. Saya kok gugup ya kalau ditanya Pak. Gambar itu sebuah gambar itu adalah rahasia tentang rahasia. Semakin banyak dia memberitahu kamu, semakin sedikit kamu tahu. Maksudnya apa itu? Gambar adalah rahasia. Rahasia. Gambar adalah rahasia dalam rahasia. Semakin dia memberitahumu, semakin banyak dia memberitahu, toh? Semakin sedikit kamu tahu.
Ya bisa jadi seperti itu karena begini kita membuat sebuah karya visual itu kan orang kan bisa seperti yang saya bilang di awal orang bisa memultitafsirkan gambar yang kita bikin kan. Artinya bebas-bebas aja orang mengartikan ini artinya ini silakan aja. Tapi kalau pada saat saya tanya Sugiar ini artinya ini, terus karena kau tidak mau kasih tahu maksud gambar itu kau bilang oh iya Kak Adi. Bisa jadi kan? Bisa jadi seperti itu, bisa saja. Dan itu masuk akal kalau menurut saya. Maksudnya itu rahasia di dalam rahasia. Jadi kadang itu makanya kenapa saya bilang gambar bisa jadikan propaganda kan karena itu karena ada rahasia di balik itu. Kalau orang jeli untuk bisa melihat gambar itu, ya dia bisa tahu. Dia bisa menyibak rahasia di balik itu mungkin bisa saja. Kayak gitu. Pertanyaan kelimanya terjawab ini. Aduh, pertanyaan pamungkas. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, itu sebenarnya nanyain pendapat saya tentang tagline itu gitu loh sebenarnya. Iya itu. Tapi apa maksudnya itu perlu juga gambar itu dibalik rahasia. Iya bisa saja kita membuat karya visual yang memang ada sesuatu di dalamnya yang pengen kita membuat orang tuh bertanya-tanya kenapa gitu loh. Bisa saja seperti itu. Karena kan seperti yang saya bilang tadi kita melihat karya visual itu kan kita bebas untuk menafsirkan gambar itu gitu loh. Kalau misalkan ada gambar nih hasil karyanya Kak Adi tuh, baru pas dikasih lihat ke saya, terus saya bilang, oh ini tuh artinya begini. Itu hasil tafsiran gue itu bisa dibilang salah atau benar atau terserah saya mau menafsirkan gambar ini. Itu terserah Anda, silakan mau ditafsirkan seperti apa. Tapi kan ada beberapa karya visual, ada beberapa foto-foto atau karya visual yang memang tidak bisa kita tafsirkan begitu saja karena memang itu kejadian nyata. Maksud kejadian yang real, kayak foto-foto jurnalis yang diambil pada saat ada kegiatan kerusuhan atau kegiatan bencana dan segala macam. Itu kan kita tidak bisa menafsirkan. Berarti ada yang bisa, ada yang nggak bisa ditafsir. Ada yang nggak bisa ditafsirkan. Maksudnya memang kejadiannya seperti itu gitu loh. Nyatanya seperti itu, kayak foto-foto jurnalis kan atau foto-foto human interest kan tentang kehidupan manusia kan kita bisa saja memotret itu dan menyampaikan secara real gitu loh maksudnya. Tapi ada beberapa orang juga yang bisa, yang istilahnya mau menafsirkan itu, ini mungkin maksudnya begini, ini mungkin maksudnya begini. Itu bebas-bebas saja. Makanya kenapa foto itu boleh dibilang multi tafsir karena orang bebas-bebas untuk menafsirkan maksud dan tujuan dari foto itu gitu loh. Makanya kalau pada saat ditanya gini, foto yang bagus tuh foto yang gimana sih? Nah itu kan susah tuh pertanyaan. Biasanya orang nggak mau jawab tuh. Foto yang bagus ya apa ya? Gambarnya bagus, momennya bagus, kan banyak jawabannya itu. Kayak gitu. Tapi orang-orang masing-masing kan punya jawaban gitu loh. Oke, kalau gitu saya tanya, foto yang bagus itu kayak bagaimana Kak Adi? Menurut saya pribadi, tergantung isi fotonya. Kamu mau nyampein apa dulu? Oh berarti pesannya di dalam. Iya, itu tergantung foto yang apa? bagus. Bahasa pendek tergantung konteksnya kan. Mau isi apa? Isi di dalamnya. Kalau saya menurut konteks foto ini menurut saya bagus ya bagus. Kalau tidak ya tidak bagus. Berarti Kak Adi melihat sebuah gambar itu dari dia punya konteks, bukan dari dia punya jernihnya, dari dia punya ceweknya di dalam. Ya itu kan termasuk, itu kan konteksnya isi foto itu apa gitu loh ya, materi foto di dalam itu apa gitu loh. Kita pengen kalau misalnya lihat sebuah karya foto, fotomu gitu saya lihat gini, terus saya lihat ya otomatis kan saya akan berusaha untuk membaca kan, membaca foto itu kan dengan ilmu literasi visual tadi. Iya, dengan pemahaman literasi visual bagaimana membaca foto kan, harus membacanya itu ada macam-macam. Kita bisa membaca teknisnya dulu. Ini dia pakai teknik seperti apa, elemen visualnya apa, mengartikan apa. Habis itu baru kita tafsirkan ini maksudnya seperti apa. Karena kan panjang tuh urusan tuh nanti biasanya. Ini mungkin di video ini kita kasih tampilan fotonya Kak Adi yang kemarin Kak Adi kasih lihat saya tuh. Yang ada keluarga itu. Nah, nanti kalian coba lihat foto ini, terus coba kalian tafsirkan di kolom komentar. Itu Kak Adi. Ya, boleh. Mereka bisa tafsirkan ini maksudnya tuh apa. Iya. Bisa juga sih. Bisa juga tuh. Dan itu kalau mereka tafsirkan kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Maksudnya kan multi tafsir, terserah mereka. Ya, silakan aja menafsirkan sesuatu. Pokoknya dengan hasil karya itu yang kalian tangkap itu apa gitu. Iya. Biar ada bahan untuk bisa tahu bilang foto ini maksudnya apa sih gitu. Biar ada semangat untuk bisa melihat karya visual tuh tidak hanya melihat cantiknya doang, tidak hanya melihat mulus editingnya saja, tidak hanya melihat
yang istilahnya yang awam dibikin orang, tapi kan kita bisa melihat semua karya visual itu bagaimana kita bisa menikmati dengan enak gitu, dengan baik gitu loh. Kayak gitu. Itu penting. Soalnya waktu awal-awal saya masuk istilahnya kayak tertarik sama fotografi itu tadi. Itu yang pertama kali saya pelajari tentang teknis kameranya. Habis itu setelah teknis bisa, baru editing. Tidak ada filosofi di belakangnya tentang apa segala macam. Nah, dan itu kejadian di era sekarang itu seperti itu ya. Mohon maaf saja, maaf betul, banget betul. Ya. Termain ganas ya. Termain ganas ya. Termain ganas ya. Karena gini, adik-adik sekarang yang belajar fotografi ini tidak mau mempelajari fotografi secara utuh gitu loh. Maksudnya mempelajari sebuah mempelajari karya visual, mempelajari ilmu visual itu selebih jauh. Jadi karena sudah termanjakan dengan teknologi pertama kan. Jadi di era sekarang kan pada saat sudah punya kamera digital, sudah bisa motret apa yang dianggap bagus, dia foto, terus apa yang lagi tren itu yang dikerjakan, terus nanti habis itu masukkan ke digital imaging atau di editing, dibuat sebagaimana rupa dan habis itu ditampilkan di sosial media dan menunggu like dari orang-orang banyak. Oke. Dan dia tidak ngerti sama sekali tentang foto yang dia bikin. Ya itu bagus. Itu problemnya tuh di situ sekarang gitu loh. Pada saat nanti ada audiens yang melihat fotonya dan mengatakan, bertanya gini, Sugar, fotomu maksudnya apa? Fotomu nyeritain apa? Atau tidak, pertanyaan paling simpel, fotomu bagusnya di mana? Nah, kalau kau tidak punya knowledge tentang visual yang agak cukup banyak, ya kau nanti jawabnya gimana gitu loh. Lah nanti orang tanya, lah fotomu, kamu yang buat foto, kamu nggak ngerti fotomu sendiri piye tuh? Ya dia jawab, Mbak, kok bisa bikin boleh? Ya kadang itu statement itu menurut saya bodoh. Karena emang kok bisa bikin kah? Iya. Apalagi kalau dia tanyakan, dia tidak tahu kalau orang yang tanya itu fotografer yang sudah lebih lama. Itu lebih kasihan lagi kan gitu loh. Cuman karena sekarang kan ego, kebanyakan tuh ego, maksudnya saya tidak mau dibilang tidak bisa, itu problemnya. Padahal begini, dalam seni visual seperti ini, kritikan dari orang itu sebagai masukan sebenarnya. Maksudnya, kalau orang kritik berarti orang tuh memperhatikan kita punya karya gitu. Dan kalau berani memperlihatkan atau pamer di sosial media, berarti Anda sudah harus siap dikritik. Kayak gitu kan. Pada saat nanti kamu masukkan di sosial media dan orang banyak kritik dan kritikannya kebanyakan negatif, kamu harus sudah siap, nggak boleh baperan. Iya kan, orang kan bisa saja mentafsirkan foto ini seperti ini. Kalau mereka bilang jelek, ya Anda siap-siap terima dibilang jelek. Kalau orang bilang bagus, ya siap-siap dibilang bagus gitu loh. Berarti dia harus pokoknya orang yang bikin karya tuh harus berani tanggung jawab dengan karya yang dia bikin. Kalau misalkan orang bilang karyamu jelek, ya sudah, memang kau harus berani tangkap gitu. Jangan pengen yang bagus-bagus saja begitu tuh tadi. Iya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang memang sebenarnya tidak bagus menurut orang banyak gitu loh. Maksudnya kalau orang lain kebanyakan bilang bahwa itu tidak bagus, ya itu sebagai masukan yang positif. Maksudnya jangan dianggap negatif. Kalau orang masih bilang belum bagus, terus dikasih saran seperti ini, kita coba aja untuk bikin seperti saran orang itu, bikin masuk akal apa enggak gitu loh, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau enggak, ya enggak usah. Kan sesimpel itu kan. Sesimpel itu, bukannya baper kan. Jadi misalnya kita menerima, tampung aja. Kita tampung saja saran dari orang, kritikan dari orang, tampung saja. Kalau orang bilang jelek, bagus, itu kan sudut pandangnya dia. Kita nggak bisa menyalahkan juga. Intinya gini, kita yang tahu foto yang kita bikin itu apa, karya yang kita bikin, foto yang kita bikin, kita yang tahu. Pada saat orang bertanya, kita bisa menjelaskan secara keilmuan yang baik gitu loh, supaya orang paham. Berarti bukan sekedar foto habis itu pas orang tanya maksudnya apa, bukan langsung baperan, tapi dia harus bisa menjelaskan karya yang dia bikin. Harus bisa menjelaskan gitu loh. Harus bisa menjelaskan. Karena kan itu tanggung jawab morilmu sebagai seorang fotografer. Kalau memang mau disebut sebagai seorang fotografer. Kan fotografer, otomatis kalau sebutan Anda sudah mengklaim diri sebagai seorang fotografer, harus Anda ini harus siap mempertanggungjawabkan dan ditanya, mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Kan sudah dinikmati orang. Kalau nggak mau ditanya dan tidak mau dipertanggungjawab, tidak usah dipamerkan, nikmati aja sendiri. Foto kan baru simpan. Gitu, baru simpan aja, nggak usah pamer di sosial media. Adi, menurut Kak Adi itu investasi foto itu penting nggak sih? Itu penting banget. Sangat penting sekali.
modal fotografer kan cuma bukan hanya kamera kan. Modal seorang fotografer tuh modalnya tuh investasi portofolio, investasi foto. Gitu loh. Kalau dia tidak punya karya foto yang bisa ditampilkan, ya gimana gitu loh. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang baru belajar foto atau yang istilahnya menekuni dunia fotografi, jangan terlalu suka ngapus foto pada saat memotret atau bikin sebuah karya gitu loh. Foto banyak terus nanti dihapus. Kan ada di teknologi sekarang kan udah banyak canggih nih, ada software yang kita bisa pakai untuk bisa menseleksi foto yang banyak, sudah dimudahkan. Jadi kita investasi foto sebanyak mungkin aja yang kita perlukan gitu loh, maksudnya jangan dihapus. Kita nggak bakal tahu kapan kita mau pakai itu foto gitu loh. Tiba-tiba nanti setelah sekian tahun ke depan, berpuluh-puluh tahun ke depan, foto itu lebih berharga daripada emas mungkin, bisa jadi. Kita kan mana tahu, karena 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu loh. Pasti semua akan berubah. Foto itu tidak akan berubah. Kita menghentikan waktu dalam foto gitu loh. Kita nggak bakal tahu kita pakainya kapan. Jadi investasi dalam portofolio itu penting sekali menurut saya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar fotografi atau senang memotret, sebisa mungkin untuk menginvestasikan karyanya atau disimpan karyanya dalam bentuk portofolio, jangan dibuang gitu loh. Walaupun ini jelek, dihapus saja. Ya jelek yang bagaimana dulu gitu loh. Kalau jeleknya tuh jelek itu menurut saya gini, kalau foto yang jelek itu foto yang kabur, foto yang under exposure, foto yang over exposure. Terlalu gelap banget sampai tidak ada ininya, gambarnya, tidak ada subjeknya kelihatan, terang-terang banget, tidak ada tekstur sama sekali, sudah nggak ada gambar sama sekali. Itu jelek, silakan aja dihapus. Tapi kalau kita motret sampai 200-300 kali motret dalam satu project gitu, yang jangan dihapus. Kita kan masih bisa nyeleksi, kita bisa menggunakan, yang foto yang ini bisa kita pakai untuk ini, foto yang ini kita bisa pakai untuk ini. Jadi jangan dibuang gitu loh. Kalau saya seperti itu sih. Ya lebih banyak menginvestasikan atau lebih banyak menyimpan portofolio walaupun itu tidak kita pakai sekarang. Kayak gitu. Itu sama ungkapannya sama kayak istilahnya di statusnya ke Adi tuh. Ya. 10.000 foto pertamamu adalah foto terjelek nih. Ya, itu kata-katanya Henry Cartier-Bresson kan. Kalau ada yang tahu, ada yang senang motret street fotografi, pasti tahu fotografer Prancis, bapak street fotografi itu namanya Henry Cartier-Bresson. Jadi dia motret zaman dulu tahun 50-an. Dia motret, dia punya prinsip memotret dan tidak membuang hasil fotonya gitu loh. Karena dia tidak tahu mana yang bagus gitu loh. Dia akan nyeleksi dulu kan, akan melihat dulu mana yang dipakai, mana yang pas. Dan makin kesini setelah orangnya sudah tidak ada, foto-fotonya tuh bisa kita lihat ternyata di tahun sekian waktu dia memotret kehidupan orang di tahun itu, ternyata banyak foto-fotonya. Betul. Jadi foto itu malah lebih berharga walaupun secara seni atau secara estetik tidak terlalu bagus mungkin ya. Tapi ternyata dia punya foto dokumentasi atau dokumenter tentang kehidupan di zaman itu. Seperti itu. Makanya berarti sama kayak ini apa namanya? Ada situs-situs yang upload misalkan ini OYH pada tahun sekian. Nah, itu seperti itu. Kita kan nggak tahu bakal foto-foto itu bakal berarti atau berharga atau enggak. Setelah sekian tahun anak cucu kita bisa menikmati. Makanya saya selalu mengedukasi sama orang. Oke lah, di zaman sekarang orang bisa membuat foto itu gampang. Pakai HP pun bisa bikin foto jepret gitu loh. Tapi kan untuk sekarang tidak dinikmati sekarang semuanya. Nanti setelah sekian lama baru bisa kita nikmati. Seperti itu. Jadi jangan buang-buang foto lah kalau mau terjadi. Kita ganti ini, jangan buang-buang waktu, ganti jangan buang-buang foto. Ya foto aja gitu loh. Kecuali foto itu secara teknis jelek, silakan dibuang. Jelek dalam artian 3 tadi itu. Iya, secara teknis bagus, secara teknis jelek. Teknis itu maksudnya materinya salah, terlalu terang, atau terlalu gelap, atau lensanya nggak fokus. Nah, itu salah tuh. Buang jelek aja. Bahkan ada beberapa fotografer yang tiba-tiba membuat foto dari sekian ribu foto, sekian ratus foto. Ada yang foto tidak fokus, tapi estetik. Bisa aja. Tergantung dari penilaian dan tafsiran yang tadi dan kebutuhan foto si orang itu atau siapapun yang melihat karya visual itu. Saya mau tanya tuh yang ini kali. Yang sambil direkam ini ya? Sambil merekam. Ya. Itu ini apa yang foto-foto orang wedding tuh? Iya. Itu kan sampai motret continuous shooting tuh. Itu kenapa?
Jadi motretnya tuh banyak gitu kan. Tiba-tiba langsung jadi ribuan foto setelah motret wedding. Lagi ini langsung tek itu loh maksudnya. Jadi gini, kita kan kalau dalam acara-acara seperti wedding kan kita tidak bisa mengatur di dalam situ. Kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu sudah diatur dan sudah berjalan sebagaimana rundown sebagaimana mestinya kan. Kita nggak bisa bilang senyum dulu, jongkok dulu, ini dulu. Kita nggak bisa langsung kayak gitu pada saat momen-momen sakral mungkin pada saat pernikahan kan, atau momen-momen seperti pemberkatan atau akad nikah dan segala macam. Itu tidak bisa kita atur lagi gitu loh. Tidak bisa kita setting bagaimana harus natural. Itulah fotografer harus pandai-pandai untuk bisa mengambil momen-momen itu secara natural. Dan kita tidak mungkin sejago-jagonya seorang fotografer tidak mungkin mengambil satu foto dan pas langsung natural gitu, nggak mungkin. Itu sulit banget itu. Kecuali memang itu sudah jago banget, sudah master banget, sudah mungkin pakai dukun atau gimana. Yang jelas gini, kita sekarang sudah dimanjakan oleh teknologi yang canggih. Kita bisa satu kali mencet, kita bisa dapat ratusan foto. Atau kalau mencet bisa langsung jadi 10 foto. Nah, teknologi itu yang kita manfaatkan untuk mendapatkan momen-momen yang tidak kita sangka-sangka itu natural. Kayak gitu. Makanya jangan heran nanti pada saat habis motret kawinan tiba-tiba fotonya jadi 3.000 banyak. Karena kita berusaha mengambil momen yang pas. Kita nggak bisa ini pas baru jepret, nggak bisa. Itu pasti mengandalkan teknologi kamera yang canggih sekarang untuk mengambil momen sepersekian detik. Foto yang bagus tuh malah biasa foto yang sepersekian detik kita tidak tahu kita ada di foto yang mana. Makanya pada saat Sugar pernah lihat saya motret satu kali adegan, satu kali jepret banyak banget. Nah, jadi dari satu kali jepret itu mungkin jadi 10 foto. Dari 10 foto itu ada yang the best di situ, ada yang paling bagus dan ada yang paling pas banget momennya, paling pas gesturnya, paling pas komposisinya. Itu yang kita ambil, yang kita gunakan. Jadi motret jangan takut habis shutter count. Nanti ini shutter count saya habis kalau banyak-banyak. Kalau masih ada yang bilang seperti begitu itu, saya pernah ada teman saya pengguna kamera yang mereknya sama dengan saya. Kebetulan saya juga pakai merek Nikko tahu nggak? Sensor tit gitu, Nikko Jadi dia pakai kamera merek yang sama. Terus pernah mengatakan ke saya, bilang gini, kamera yang dijual, kamera sekarang yang canggih-canggih ini yang kita pakai ini, yang medium level, yang APS-C yang kita pakai ini, atau full frame yang kita pakai di era digital ini, sebelum dijual itu mereka melakukan tester berapa kali jepret kamera ini bisa bertahan. Mekanisme jepretnya itu bisa berapa kali, bisa lama bertahan. Saya pernah dengar ada kamera yang di tester itu bisa sampai dia jepret non-stop, jepret di tester sebelum dijual ya. Merek tertentu dijepret sampai 200.000 kali baru rusak. 200.000 kali. Dan itu kamera medium level yang istilahnya bukan pro. Jadi mekanismenya itu rusak setelah 200.000 kali. Bahkan lebih malah. Kalau kita pakainya bener ya. Kalau tester, biasa kalau mereka tester kan mereka akan jepret sampai 200.000 kali sampai rusak. Kalau kita kan tidak mungkin satu kali jepret langsung 200.000 kali kan? Kan nggak mungkin kan? Malah ada teman saya yang pernah beli kamera, terus dia motret, shutter count-nya sudah melebihi yang ditentukan dari pabrik gitu, malah 200.000, udah lebih. Kameranya sampai sekarang masih bagus. Jadi jangan tergantung sama shutter count kalau menurut saya. Motret aja. Jangan sayang shutter count. Jangan sayang gitu loh, nggak usah disayang-sayang. Kecuali kamera tercelup di laut ya itu baru sayang. Kalau untuk shutter count ngambil sebanyak mungkin, ambil aja banyak. Kalau untuk foto ya ngambil aja banyak-banyak. Tapi banyak-banyak dengan tanda kutip ya. Banyak bukan ngasal. Harus penerapan ilmu yang baik. Penerapan teknik fotografi yang baik, teknis yang baik. Gitu. Supaya karya yang kita hasilkan tuh enak dilihat, secara estetik enak dilihat. Oke. Ini pertanyaan terakhir karena mungkin durasi juga tuh, sama ada punya baterai juga sudah mulai sekarang. Kita bakalan tanya pertanyaan terakhir tuh ini Kadi. Tadi tuh yang Kadi singgung tentang elemen visual itu ada 6 apa 5 tuh? 5 elemen visual. Itu apa saja itu tadi? Tadi kok lupa saya tadi. Apa? Warna, garis, tekstur, shape, bentuk. Satu lagi apa ya? Lupa saya. Kedalaman apa?
Space apa? Kedalaman. Ya. Jadi ada 5 elemen visual yang dipakai. Ruang apa? Jadi gini, kalau kita belajar literasi visual itu kan, kalau kita membaca buku itu kan terdiri dari kata, katanya digabungkan jadi kalimat digabungkan jadi paragraf, iya nggak? Oh iya. Kalau kita baca buku kan, nah kalau kita baca foto, elemen visual itu yang dipakai. Oh. Ada garis, ada warna, ada space, ada tekstur, ada shape. Ya. Nah elemen visual itu yang dijadikan kosakata dalam visual. Oh, oke. Sip. Udah paham ya? Siap. Nanti di podcast selanjutnya baru kita bahas itu. Ya, kalau bisa ada podcast selanjutnya. Masalahnya Kak Adi ini juga orangnya sibuk sekali. Ya, kita beruntung sekali Kak Adi bisa masuk di kita punya podcast kali ini. Asik. Ya mungkin segitu saja karena durasi dan baterai semua sudah habis. Terima kasih sekali Kak Adi sudah hadir di sini. Terus makasih juga tim yang bertugas, ada Rahmat, ada Jerry. Thank you so much. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.